Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada konten kali ini saya akan tetap membaca kitab Fathul Mu'in Shahifah 98, masih tetap dalam bab nikah. Namun sebelumnya, bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya tolong di-subscribe terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Calon pengantin laki-laki walaupun perempuan disunahkan untuk saling melihat apabila sudah ada kebulatan tekad untuk menikah. Jadi kalau sudah berniat untuk menikah, maka calon pengantin laki-laki dan perempuan disunahkan untuk saling melihat seperti itu. Wasunnah dan disunahkan nadrun, apa itu melihat, nadru kunlin, apa itu melihatnya semuanya, minas zaujani, dari pengantin laki dan perempuan, ba'dal azmi, setelah ada tujuan, ala nikahi, terhadap nikah, qoblal khidbati, sebelum melamar, al-akhirah, kepada yang lain. Setelah ada kebulatan tekad melakukan pernikahan dan sebelum melamar atau sebelum pirangan, bagi kedua pihak, baik ia calon pengantin laki-laki maupun perempuan, sunnah untuk saling melihat anggota tubuhnya. Itu disunahkan. Cuman yang tidak bisa dilihat, wairu auratin, selain aurat, muqarraratin, yang ditetapkan, fisurutis sholati, di dalam syarat-syarat sholat, kecuali yang tidak boleh dilihat, yaitu aurat yang telah ditetapkan dalam syarat-syarat sah sholat. Apa itu aurat? Aurat itu ma bainas syurrati wal rukbati, yaitu di antara pusar dan lutut. Jadi aurat itu kecuali tidak boleh melihat auratnya. Mana dalilnya sunnah untuk melihat calon istri maupun calon suami? Wali muslimin, dan dimiliki Imam Muslim, min Abi Hurairah, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, siapa itu Nabi, li rajulin, kepada rajul, tazawwajah, yang mau beristri, siapa itu rajul, imro'atan, kepada perempuan. Yang diceritakan dari Abi Hurairah bahwa dahulu Nabi pernah berkata kepada seorang laki-laki yang mau menikahi perempuan. Berkata apa Nabi itu? Anadhartah, apa sudah melihat engkau, ilaiha, kepada itu imro'ah? Qala, berkata siapa itu rajul, la, tidak, saya belum melihat. Maka Nabi itu bertanya kepada si rajul yang mau menikah, apakah engkau sudah melihat perempuan yang engkau lamar, yang engkau mau dinikah? Maka rajul itu berkata, tidak, saya tidak pernah, belum melihat Nabi. Qala, maka berkata siapa itu Nabi, idhab, pergilah engkau, fandur, maka melihatlah engkau, ilaiha, kepada perempuan. Kalau Anda belum melihat, sudah pergi ke sana, lihat dulu calon istrimu. Jadi itu disunahkan. Makanya itu disunahkan sebelum melamar untuk melihat
calon istri kecuali tidak boleh melihat auratnya. Mana yang dinamakan aurat? Ma itu sesuatu bainar rukbatih, di antara bainas surrati, di antara pusar, warrukbatih, dan lutut. Yang dinamakan aurat yaitu sesuatu yang berada di antara pusar dan rukbah, maka itu tidak boleh dilihat, kecuali boleh dilihat setelah melakukan akad nikah. Fayanduru, maka melihat siapa itu rajul minal hurrati, dari orang perempuan merdeka, wajah, kepada mukanya perempuan merdeka. Bagi laki-laki hanya boleh melihat wanita yang bukan budak, itu hanya boleh melihat wajahnya saja. Selain itu tidak diperbolehkan. Apa tujuannya melihat muka dari calon istri itu? Liya'rifah, supaya harus mengetahui siapa itu rajul, jemalah, kepada kecantikan hurrah. Tujuannya adalah untuk melihat kecantikan dari wanita yang bukan budak tersebut. Tujuannya melihat itu, melihat kecantikan dari wajah-wajah calon si istri. Terus wakaffaiha, dan kedua telapak tangan hurrah, dhahran, bagian luar, wabatnan, dan bagian dalam. Terus yang boleh dilihat sama calon suami itu, kalau wanita merdeka selain wanita budak, yaitu yang boleh dilihat yaitu mukanya dan telapak kedua tangannya, baik dilihat dari luarnya atau dilihat dari dalamnya, itu disunnahkan. Apa tujuannya melihat muka dan melihat telapak kaki itu? Liya'rifah, supaya harus mengetahui siapa itu rajul, husubata badaniha, kepada kehalusan tubuh wanita tersebut. Jadi tujuannya melihat muka dan melihat tangan dan telapak tangan bagian luar dan bagian dalam itu, tujuannya supaya mengetahui kecantikan atau kehalusan dari kulit si wanita tersebut, itu disunahkan. Terus sekarang bagaimana kalau melihat wanita budak? Wa mimman, dan sebagian dari orang, biha, di situ tu mar'ah, rikun, utawi sifat kebudakan, ma, sesuatu, adama, selain sesuatu, bainas suratih, di antara pusar, warukbah, dan lutut. Bila calon istri itu merupakan wanita budak, maka yang boleh dilihat adalah seluruh bagian tubuhnya, kecuali tidak boleh melihat pusar, di antara pusar dan di antara lututnya, itu yang tidak boleh. Makanya kalau wanita budak boleh dilihat, misalnya mau melamar wanita budak, boleh dilamar semua, boleh dilihat semua tubuhnya, kecuali tidak boleh melihat di antara sesuatu di antara lutut dan pusar. Terus kapan itu boleh dilihat? Yaitu kalau sudah aqdun nikah, melaksanakan pernikahan. Kenapa setelah akad nikah hal itu boleh dilihat? Karena Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-222, Bismillahirrahmanirrahim, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istrimu, kata Allah, adalah laksana tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok tanammu sesuka kalian. Jadi kalau sudah menikah itu sesukanya.
tanah tersebut mau ditanami padi atau mau ditanami kacang tanah, terserah orang yang punya tanah. Begitu juga dengan calon istri, Anda setelah melakukan akdun nikah seperti itu. Wahuma dan utawi itu amat dan hurrah, wanita budak dan wanita merdeka, tandurani melihat, yaitu melihat siapa itu amah wa hurrah, minhu dari itu rajul, zalikah kepada itu ma'ada surrati warrubbah, bagi perempuan merdeka dan budak dan perempuan budak boleh melihat bagian tubuh calon suami, kecuali yang tidak diboleh dilihat, yaitu sama sesuatu yang berada di antara pusar dan lutut. Makanya calon perempuan itu boleh melihat calon suami, kecuali tidak boleh melihat sesuatu yang berada di antara pusar dan lutut, kecuali habis akdun nikah. Wala budda dan pasti fi halin nadri di dalam halalnya melihat min tayakuni khuluwiha dari yakinnya sepinya aurat, min nikahin dari nikah, wa iddatin dan iddah. Untuk kebolehan menentukan, untuk kebolehan menonton ini, melihat ini, harus ada keyakinan bahwa wanita tersebut tidak berada di dalam ikatan nikah dan tidak berada di dalam masa iddah. Yang boleh dilihat itu kecuali wanita yang tidak berada dalam ikatan nikah atau tidak berada di masa iddah. Terus selanjutnya, wa alla yaglibah, dan harus tidak mengalahkan siapa itu rajul ala dhannihi terhadap prasangka rajul, annahu sesungguhnya rajul la yujabu, ini tidak diterima siapa itu rajul. Laki-laki tersebut tidak mempunyai perkiraan-perkiraan, prasangka-prasangka yang kuat bahwa pinangannya nanti tidak diterima. Jadi kalau mau melamar perempuan itu jangan berprasangka buruk, takutnya pinangannya tidak diterima. Maka jangan sampai mempunyai pikiran seperti itu, yakinlah dan positif saja bahwa lamaran Anda itu akan diterima. Seperti itu, harus yakin. Terus selanjutnya, wanudiba dan disunatkan liman kepada orang, terhadap orang, la yatasarruh lahun nadru, yang tidak mudah lahu kepada itu orang, an-nadru apa itu melihat, ayyursila harus mengutus siapa itu rajul, nahwa mratin umpama perempuan, pada umpama perempuan, bagi laki-laki yang tidak dapat melihat wanita yang akan dilamarnya. Kalau ada seorang laki-laki mau melamar tapi tidak melihatnya, maka laki-laki tersebut ayyursilah nahwa mru'atin, maka sunnah bagi laki-laki tersebut untuk mengutus seorang wanita. Tujuannya apa? Liyata'ammalah, supaya harus berangan-angan siapa itu imro'ah kepada itu mahtubah, watasifu, dan menggambarkan siapa itu imro'ah kepada itu mahtubah, lahu kepada itu rojul. Tujuannya apa? Mengutus orang lain supaya perempuan tersebut berangan-angan dan menggambarkan calon istri tersebut kepadanya. Makanya perlu menyuruh perempuan lain untuk menemui calon istri kalau Anda belum melihatnya. Dan nanti
orang yang disuruh itu akan menentukan gambaran-gambaran dari perempuan tersebut, dia orang baikkah atau ia cantikkah, seperti itu. Maka perlu menyuruh perempuan lain untuk menemui calon istri tersebut. Wa kharaja, dan kecuali bin nadri, dengan perkataan an-nadri, al-massu, apa itu menyentuh, kecuali dengan perkataan melihat itu, yaitu tidak boleh menyentuh. Melihat calon pacar, calon istri itu boleh, tapi tidak boleh menyentuh, itu hukumnya haram. Bagaimana kalau menyentuh calon istri sebelum dinikah? Fayahrumu, maka haram apa itu masun, idlah hajatah, karena tidak ada hajat, ilaihi, kepada itu masun. Maka kalau ada calon suami menyentuh calon istrinya sebelum ada kebutuhan, maka hukumnya itu haram. Maka dari itulah sebelum akad nikah jangan coba-coba menyentuh istrinya, calon istri, karena menyentuh itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diperbolehkan bagi calon suami itu hanya bisa melihat, kalau melihat seorang budak, perempuan budak itu seluruh anggota tubuhnya. Yang tidak boleh dilihat hanya aurat di antara pusar dan lututnya. Tapi kalau melihat calon istri seorang merdeka yang bukan budak, maka hanya boleh melihat mukanya dan kedua telapak tangannya. Itu disunahkan. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kritik dan saran saya tunggu. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya dapat manfaatnya juga. Dan tunggu saja episode berikutnya. Doa terbaik dari saya, semoga Anda semua itu sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rizkinya, dan selamat berbahagia bersama keluarga. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi wattaufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.